Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Wadiatur Rahmah, mahasiswa PPG Transformasi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 06260825751. Pada hari ini, Senin tanggal 2 Februari 2026 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Rodotul Banat kelas 5 dengan materi pengukuran sudut. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama ya. Minta tolong Mas Haidar ke depan untuk memimpin doa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Mas Haidar. Ibu guru absen dulu nggih. Sabil, Amira, Amar,
Haidar. Sudah masuk semua ya? Terima kasih. Oke. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, Bu Rodia minta tolong anak-anak berdiri dulu. Ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, dari makmur sangkasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Boleh duduk. Anak-anakku, pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang sudut dan bagian-bagian dari sudut. Ayo, sudut itu apa pengertiannya kemarin? Nah, daerah yang dibatasi oleh dua garis yang bertemu pada satu titik. Coba lihat di sekeliling kita. Adakah yang membentuk sudut? Apa saja? Nah, pojokan papan tulis. Apalagi? Pojokan TV. Terus apa lagi? Jarum jam. Apa? Ya, Rodia tanya, ya, jarum jam ini, itu menurut kalian membentuk sudut apa? Jarum jamnya? Lancip. Kalau pojok papan tulis? Misalkan ya, kalau tukang bangunan mau membangun, ya membuat dinding. Perhatikan dinding ini. Dinding kelas ini dengan lantai membentuk apa, Nak? Siku-siku harus tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, apa yang terjadi? Roboh. Jadi perlu tidak tukang bangunan itu mengukur terlebih dahulu. Jadi pengukuran sudut itu perlu dilakukan. Kalau mengukur panjang menggunakan apa, Nak, biasanya? Meteran. Kalau kita mau mengukur sudut, ada alatnya namanya busur derajat, ya. Hari ini kita akan belajar mengukur dengan busur derajat. Sudah siap? Siap. Yuk, kita tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, diharapkan kalian dapat menganalisis jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya melalui kegiatan diskusi. Yang kedua, diharapkan anak-anak bisa menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut dengan tepat melalui pengamatan. Anak-anak, ya, karena pengukuran ini sangat penting, saya minta anak-anak belajarnya lebih semangat, lebih fokus, agar ilmunya bisa terserap dengan baik. Selanjutnya, Ibu Guru akan menayangkan video pembelajaran.
Anak-anak simak dengan baik ya. Semua benda itu menurut sudut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi serta didik mampu menganalisis jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya dengan benar. Kedua, melalui pengamatan serta didik Setelah menyaksikan video tadi, Rodia mau tanya dulu, ada apa saja jenis-jenis sudut itu? Lancip, siku-siku, kumpul, refleksi, lurus, sama putaran penuh. Kemudian, untuk mengukur sudut, kita menggunakan apa tadi? Busur derajat. Anak-anak sudah membawa busur derajat? Coba tunjukkan mana busur derajatmu. Perhatikan ya. Dia akan menerangkan langkah-langkah mengukur dengan busur derajat. Tapi kita harus tahu dulu, kita harus mengenal dulu bagian-bagian dari apa tadi? Ya, bagian-bagian dari busur. Coba perhatikan, ini bagian dari busurnya ya. Yang Bu Rodia ini, yang tepat kursornya Bu Rodia mengarah, ini namanya titik, titik pusat busur. Terus yang garis mendatar ini namanya garis dasar. Terus ada dua skalanya ya, ada skala dalam dan ada skala apa tadi? Luar ya. Misalkan kita akan mengukur sudut. Dia akan mempraktekkan menggunakan aplikasi. Namanya ini Polypad anak-anak. Apa anak-anak? Polypad. Sebentar. Sudah apa ini? Nama sudutnya? PQR ya. Titik sudutnya titik apa? Q. Jadi ini nanti yang harus kita letakkan tepat di titik pusat busur. Kita letakkan pas di titik sudutnya. Kemudian kita luruskan. Ya. Terus yang ketiga, kita tentukan skala yang digunakan. Skala dalam apa luar anak-anak? Luar. Kenapa? Dilihat dari letak 0 yang lurus dengan kaki sudut. Terus lihat lagi angka yang lurus dengan kaki sudut lainnya berapa ini? 140. Coba dari sini, ini kan 130, ini 135. Berarti berapa ini? Berapa? 135. Termasuk sudut apa itu? Sudut kumpul. Nah, ini Bu Rodia punya busur ya. Nah, ini buat papan tulis. Nama sudut yang dibuat Bu Rodia apa? B. Apa langkah-langkah yang pertama? Letakkan titik pusat busur pada titik sudut. Terus luruskan ya dengan angka 0.
Kemudian tentukan skala yang digunakan. Pakai skala mana? Dalam. Ini ya. Ayo, terus lihat angka yang lurus. Berapa ini? 60 apa 120? Nah, 120 ya. Karena yang digunakan ini skala dalam. Termasuk sudut apa? Tumpul. Sudah bisa semua? Ya. Anak-anak kan sudah dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Nanti anak-anak mengerjakan LKPD secara apa? Berkelompok, bekerja sama ya. Nanti ada beberapa aktivitas pengukuran. Nanti satu anak melakukan satu aktivitas pengukuran ya. Bisa lebih ya. Ini bekerja sama menyelesaikan LKPD. Siapa anak-anak? Siap. Dia bagikan dulu. Nih, enggak. Nih. Ada yang lebih. Nah. Sudah, dimulai. Duh, ini dibagi. Ini satu anak satu. Misalkan ini Satria. Satria ini 2. Ini Sabil. Ini Zuhar. Ini Haidar ya. Apa nak? Ya itu belum. Ini dulu yang dikerjakan. Baru bisa mulai aktivitas 4. Sudah? Karena sudah selesai semua, waktunya presentasi ke depan ya. Membacakan hasil diskusinya ya. Bu Radia mulai, ayo istiak Deden. Mulai dari kelompoknya. Ayo kelompoknya Mas Arsan maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Nah, kasih jalan. Diperkenalkan nama anggota kelompoknya. Terus yang dibacakan yang ini. Aktivitas keempat ya. Nggak usah. Ya. Ayo yang lainnya. Coba didengarkan dulu. Nanti pas perkenalan tak kasih. Nggak usah langsung satuan aja perwakilan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsad. Nama saya Elvan. Nama saya Akila. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok. Nah, saya. Yang lainnya menyimak. Nama sudut benda. 1. A, B, C. Besar sudut 60. Jenis sudut lancip. Alasan karena kurang dari 90 derajat. 2. RQP. Besar sudut 130 derajat. Jenis sudut tumpul. Alasan karena lebih dari 90 derajat. 3. KLM. Besar sudut 125 derajat. Jenis sudut tumpul. Alasan karena lebih dari 90 derajat.
KPO. Besar sudut 30 derajat. Jenis sudut lancip. Alasan karena kurang dari 90 derajat. Nama sudut atau benda jarum jam. Besar sudut 20 derajat. Jenis sudut lancip. Alasan karena kurang dari 90 derajat. Laptop. Nama sudut atau benda laptop. Besar sudut 130 derajat. Jenis sudut tumpul. Alasan karena lebih dari 90 derajat. Kesimpulan bersama diskusi. Langsung. Kami menemukan bahwa mengukur sudut dengan benar titik pusat busur harus diletakkan tepat pada titik sudut busur. Dan salah satu kaki sudut harus lurus dengan kaki nol luar, skala luar atau skala dalam pada busur. Dan demikian presentasi dari kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh duduk. ABC berapa derajat? 60 sama semuanya? Ya, 60 berarti termasuk jenis lancip karena kurang dari. Kalau sudut PQR 130. ada yang lain? Ada yang lain ya? Ada yang berbeda tidak? Coba. Yang 130 kelompoknya siapa? Nah. 130 semua berarti? Oke. Sekarang yang KLM 125. berapa? 125 ini 100. Kamu? Sepertinya sudut KLM ini banyak yang berbeda. Coba Bu Rodia nilai dulu. Rodia cek dulu. Yang betul 125 derajat ya. Terus OPQ berapa? 30 derajat. Berapa? 30 derajat. Terus jarum jamnya 60 derajat. Berapa? 20? 20 apa 60? Coba berarti cek. 60 ya. Ayo. Lanjut. Laptop, sudut pada laptop 130 derajat. Jadi kami menemukan bahwa mengukur sudut dengan benar, titik pusat busur harus diletakkan tepat pada kanan titik sudut. Dan salah satu kaki sudut harus lurus dengan angka 0 pada busur. Terima kasih anak-anak. Hasil presentasinya bagus semua. Tepuk tangan buat kalian semua. Ayo habis. Ayo. Ice breaking dulu ya. Ya. Ini dulu ayo. Kita nyanyi bareng-bareng. Sudut dengan busurmu, siapkan bumbu bersama-sama di tengah busur, himpikan lurus, baca skalanya begitu duduknya. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Coba Bu Rodia tanya, dari aktivitas pengukuran yang sudah kalian lakukan, bagaimana yang terasa sulit? Yang mengukur apa? Laptop. Oh, gambar benda ya. Kenapa sulitnya?
Oh, karena tidak ada garisnya. Terus bagaimana cara mengatasinya tadi? Ada coba gimana? Apa? Mencari apa? Titik pertemuannya ya. Antara laptop yang terbuka itu dicari titik pertemuannya yang digunakan sebagai titik sudut. Ada lagi yang merasa kesulitan? Apalagi? Sudah bisa semua menggunakan busur? Bisa. Alhamdulillah. Ya, kita simpulkan dulu ya. Kalian hari ini belajar tentang apa? Sudut. Apa itu sudut? Pertemuan antara dua garis, ya, atau daerah yang dibatasi dua garis yang bertemu dalam satu titik. Ada berapa saja jenis sudut? Ada berapa jenis sudut? 6. Yang pertama, sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, siku-siku. Apa itu sudut siku-siku? Sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga, sudut apa? Tumpul. Apa sudut tumpul itu? Lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat. Yang keempat, enggak. Sudut lurus. Apa itu sudut lurus? Sudut yang besarnya 180 derajat. Terus yang kelima, sudut refleksi. Apa itu sudut refleksi? Ulangi lagi, Mas Haidar. Sudut yang sudut yang besarnya Besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Pintar. Ayo, sudut putaran penuh. Apa itu sudut putaran penuh? Sudut yang besarnya 360 derajat. Oke. Terus alat mengukur sudut. Apa itu tadi? Busur derajat. Ada apa saja di busur itu? Bagian-bagiannya ada titik pusat, terus skala luar, skala dalam, terus garis dasar busur. Terus langkah-langkah mengukur. Gimana yang pertama tadi? Ya, ini apa? Letakkan titik pusat busur tepat di titik sudut. Pintar. Yang kedua, luruskan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut. Yang ketiga apa? Lihat skala yang digunakan. Lihat 0 yang lurus dengan kaki sudut. Yang terakhir, lihat angka yang lurus dengan kaki sudut lainnya. Sudah paham, anak-anak? Pintar. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok kita belajar tentang melukis sudut ya. Masih tetap melukis sudut ya. Bawah busurnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.